Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 2 Final Project Meteorologi Maritim, yang mana saya sendiri Iqbal Gusranda dan rekan saya Liberatus Martinus akan menjelaskan mengenai parameter dan pengamatan meteorologi maritim. Adapun outline pembahasan kami pada kali ini merupakan yang pertama, yaitu apa saja parameter meteorologi maritim dan kemudian bagaimana konsep pengamatan dari meteorologi maritim. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan pengertian dari pengamatan cuaca. Adapun pengertian pengamatan cuaca di sini kami akan menjelaskan pengertiannya secara umum dan secara pengamatan cuaca secara maritim. Adapun pengamatan cuaca secara umum menurut World Meteorological Organization atau WMO didefinisikan sebagai kegiatan pengukuran dan evaluasi dari satu atau lebih parameter cuaca atau meteorologi yang merupakan variabel atau fenomena atmosfer dengan karakteristik keadaan cuaca pada lokasi yang spesifik dan waktu tertentu. Variabel cuaca tersebut antara lain suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, visibility atau jarak pandang, dan lainnya. Kemudian, pengamatan cuaca maritim menurut WMO itu sebagai pengamatan meteorologi dan pengamatan lingkungan lainnya, seperti oseanografi di batas laut atmosfer, di bawah permukaan laut, dan di atmosfer di atas permukaan laut. Kemudian terdapat jenis pengukuran dalam parameter meteorologi. Adapun di meteorologi maritim terdapat dua jenis teknik pengamatan. Yang pertama yaitu teknik pengukuran secara in situ, di mana pengukuran ini dilakukan secara langsung, baik dengan menggunakan kapal maupun stasiun cuaca samudra, baik yang tanpa awak maupun yang terawaki. Adapun pengukuran in situ ini bisa juga dengan menggunakan buoy atau menara suar, pengamatan dari tempat pengeboran minyak dan gas bumi di lautan, dan stasiun cuaca otomatis atau AWS di pulau-pulau. Kemudian yang kedua yaitu teknik pengukuran penginderaan jarak jauh, di mana dari pengamatan penginderaan jarak jauh ini memanfaatkan seperti satelit, radar dalam pengamatannya, serta pengukuran arus laut permukaan, angin permukaan, serta keadaan laut dengan menggunakan microwave radar, baik dengan jarak pendek maupun jarak yang lebih luas. Kemudian berdasarkan jenis pengamatannya terdapat dua jenis stasiun, yaitu yang pertama stasiun berawak dan yang kedua stasiun tak berawak. Adapun stasiun berawak ini terdiri dari stasiun tetap atau fixed station dan stasiun bergerak atau mobile sea station. Adapun dari stasiun berawak ini terdiri dari stasiun tetap dan stasiun bergerak. Adapun stasiun yang tetap ini contohnya seperti stasiun meteorologi maritim kecil, kemudian ada stasiun meteorologi samudra. Kemudian untuk yang stasiun yang bergerak contohnya seperti kapal, adapun kapal terpilih, kemudian ada kapal pelengkap dan kapal pembantu. Untuk yang stasiun tidak berawak di sini contohnya seperti stasiun apung seperti buoy, drifting, floating, dan beberapa alat-alat yang tak berawak lainnya. Kemudian ada parameter meteorologi maritim yang akan kita bahas pada final project kali ini. Yang pertama, parameternya antara lain keadaan cuaca, kemudian yang kedua ada arah dan kecepatan angin, kemudian ada awan, kemudian yang keempat ada jarak pandang, yang kelima ada suhu udara, yang keenam ada tekanan udara, kemudian arah dan kecepatan kapal, kemudian ada gelombang, dan terakhir ada pasang surut. Adapun dari beberapa parameter tersebut terinci lagi ke dalam beberapa parameter-parameter kecil, seperti dari keadaan cuaca itu
dibagi lagi menjadi keadaan cuaca saat pengamatan dan keadaan cuaca pada sebelum pengamatan atau keadaan cuaca yang lalu. Kemudian dari angin terdapat arah dan kecepatan angin. Kemudian untuk awan, jumlah awan, tipe awan, tinggi dasar awan, kemudian visibility, suhu udara, kelembaban udara, kemudian terdapat tekanan udara, serta perubahan tekanan udara, kemudian karakteristik perubahan tekanan udara, kemudian arah dan kecepatan kapal, kemudian terdapat suhu laut atau sea surface temperature, kemudian terdapat arah gerakan gelombang, kemudian periode gelombang, terdapat lagi kemudian tinggi gelombang dan es di laut, serta terdapat fenomena-fenomena khusus yang perlu dilaporkan dalam meteorologi maritim. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai parameter posisi kapal. Di sini posisi kapal merupakan posisi yang dapat dipantau melalui lintang dan bujur kapal yang dapat diamati pada GPS kapal, yang mana pencatatannya disesuaikan dengan pembagian lintang bujur bumi dan digunakan untuk menentukan posisi plotting pada weather map. Kemudian arah dan kecepatan kapal, yaitu di sini arah merupakan arah kapal menuju dan kecepatan ialah kecepatan dari gerak kapal, yang mana untuk pencatatan arahnya dalam derajat dan kecepatan dalam knot, yang berguna untuk menentukan arah dan kecepatan angin sebenarnya. Berikut merupakan visualisasi dari alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai lintang, bujur, kecepatan, dan arah kapal. Kemudian yang berikutnya ada alat yang digunakan secara mobile atau tidak tetap. Di sini sebelumnya kami akan menjelaskan definisi dari arah. Arah ialah arah mana angin bertiup dalam puluhan derajat, dan arah angin yang diamati adalah angin rata-rata. Angka terukur pada anemometer bukanlah arah dan kecepatan angin sebenarnya di kapal, maka perlu diperhitungkan arah dan kecepatan sebenarnya. Berikut merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pengamatan arah dan kecepatan angin di kapal. Adapun alat ini merupakan alat yang tidak tetap atau mobile, dan di sini memvisualisasikan atau menginformasikan mengenai arah serta kecepatan angin saat berada di atas kapal. Adapun ketika angin bertiup, nantinya akan muncul berapa kecepatannya serta arah dari mana angin yang bertiup. Selanjutnya, akibat dari pengaruh dan kecepatan kapal sebelumnya, maka angin yang terbaca pada anemometer tersebut bukanlah angin yang sebenarnya, tetapi angin sebagai akibat pergerakan kapal. Angin yang demikian ini disebut apparent wind. Sehingga untuk mencari angin yang sesungguhnya diperlukan perhitungan arah haluan dan kecepatan kapal. Nah, dalam beberapa kasus untuk menghitung arah dan kecepatan kapal yang sebenarnya dapat menggunakan beberapa cara. Di antaranya yang pertama yaitu metode parallelogram, kemudian metode tabel, kemudian ada metode throw-in plotting board, dan yang terakhir menggunakan perangkat lunak. Adapun contoh perangkat lunak yang digunakan yaitu turbowin, dan terdapat perangkat-perangkat lunak lainnya yang dapat mengolah perhitungan untuk arah dan kecepatan kapal. Selanjutnya ada awan. Di sini untuk awan tersendiri lebih kurang sama seperti meteorologi pada umumnya, yaitu menginformasikan mengenai jumlah awan, kemudian tinggi dasar awan, dan yang terakhir jenis awan. Kemudian terdapat parameter berikutnya yaitu suhu. Adapun di sini suhu yang perlu diperhatikan untuk parameter meteorologi maritim diantaranya suhu udara, kemudian suhu bola basah, kemudian kelembaban udara,
kemudian suhu permukaan laut. Adapun untuk mengetahui suhu udara dapat menggunakan alat yang boleh dikatakan yaitu alat yang bekerja secara mobile juga, di mana ini bukan alat yang tetap, dan alat ini dapat mengetahui suhu udara pada saat tersebut dan suhu bola basah dalam waktu bersamaan, sehingga dapat menentukan kelembaban udara pada saat waktu pengamatan. Adapun konsep dari kerja alat ini, ketika udara bertiup, maka bola basahnya akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya, sehingga suhu sebenarnya, suhu udara serta suhu bola basah diketahui, sehingga nilai kelembaban dapat ditentukan setelah pengamatan. Berikut merupakan visualisasi dari kerja alat dalam menentukan suhu udara dan suhu bola basah. Ketika alat diputar, maka alat tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, sehingga nilai-nilai dari suhu pada saat waktu pengamatan dapat diketahui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Liberatus Martin. Siap, terima kasih Iqbal. Mohon izin untuk melanjutkan. Untuk parameter berikutnya adalah tekanan. Yang dimaksud tekanan udara itu adalah tekanan udara pada ketinggian rata-rata di atas permukaan laut, di mana dihitung persepuluhan milibar, dan alat yang dipakai adalah portable aneroid barometer. Pada pengamatan ini juga pembacaan tekanan udara ini cukup dilakukan satu kali. Untuk alatnya bisa dilihat pada ilustrasi gambar di bawah itu. Untuk berikutnya, untuk gelombang sendiri, pada parameter yang diamati dalam gelombang ialah arah, periode, dan tinggi gelombang. Adapun gelombang yang diukur adalah jenis gelombang angin atau wind waves dan swell. Klasifikasi gelombang laut berdasarkan gaya pembangkitnya juga ada. Yang pertama ada gelombang angin atau ombak, adalah gelombang yang ditimbulkan oleh gaya meteorologis. Kemudian berikutnya ada tsunami, di mana gelombang yang dipicu oleh gempa bumi. Dan yang terakhir gelombang pasang surut adalah gelombang yang dipengaruhi oleh gaya astronomi. Yang berikutnya untuk gelombang signifikan sendiri ialah rata-rata sepertiga tertinggi 33% dari gelombang, yang dimana diukur dari palung ke puncak yang terjadi pada periode tertentu. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada gambar di bawah ya. Yang berikutnya visibility atau jarak pandang. Yang visibilitas ini sendiri mengacu pada jarak permukaan horizontal maksimum yang dapat diamati pada atau dekat permukaan laut. Visibilitas ini sendiri dapat diperkirakan secara manual atau diukur dengan sensor. Kemudian pengamatan visibilitas ini harus diambil dari titik sebanyak yang diperlukan untuk memberikan pandangan ke seluruh cakrawala dari titik sedekat mungkin dengan permukaan laut. Untuk yang pengamatan berikutnya yaitu pasang surut, di mana pasang surut laut ini adalah suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut yang disertai oleh gerakan horizontal dari massa air laut secara periodik akibat kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai parameter serta pengamatan meteorologi maritim. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video kami, dan apabila terdapat pertanyaan, kritik, saran, serta masukan kepada
kami dapat disampaikan melalui kontak kami yang kami terterakan di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.